Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur 2009. Yang saya hormati tamu undangan, para pengurus, para relawan yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di dalam acara sosial di Bawaslu ini kita bisa menambah wawasan ya, wawasan. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, dari sejarah berdirinya Partai Gerindra di 2009 sampai di Kabupaten Cianjur ya, Partai Gerindra berdiri 2008, tapi hidup di Kabupaten Cianjur mulai di 2009 ya, ya, mulai giatnya gitu. Kita di 2019 ada 2 kasus ya kan, hanya gara-gara kita dianggap melanggar undang-undang pemilu. Itu yang pertama mungkin terkait dengan ijazah, dan kedua adalah terkait dengan undang-undang ITE ya kan. Itu penting buat Bapak dan Ibu semua untuk mengetahui tahapan-tahapan atau proses di dalam pemilu nanti, agar kita tidak terkena kasus atau jeratan hukum di kemudian hari. Nanti insya Allah melalui pimpinan-pimpinan partai di kecamatan ini nanti akan kita sosialisasikan terus-menerus agar kita ke depan tidak ada kasus-kasus yang menimpa teman-teman kita di kemudian hari. Kemudian yang kedua, di 2009 kita dapat 2 kursi, kemudian di 2014 kita dapat 5 kursi, di 2019 kita bisa dapat 11 kursi. Kita ini adalah partai pemenang pemilu di 2019. Untuk itu kita harus siap mengulang kembali di tahun 2024. Siap? Siap. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan kepada Pak Junisa. Umumnya nanti adalah kenapa kok harus Pak Prabowo ya, karena memang Kabupaten Cianjur itu kan merupakan kabupaten yang sangat agamis. Basis pendukung Pak Prabowo sangat banyak habib, banyak ulama, banyak pendukung-pendukung kita yang mungkin dulu di 2019 itu kecewa. Oh, yang hadir saya yakin tidak ada yang kecewa. Ini pasti sudah dengan Pak Prabowo pasti melekat. Tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan ke bawah kenapa harus Haji Prabowo Subianto? Nah, ini harus dijelaskan secara elegan oleh Bapak dan Ibu semua. Pak Prabowo masuk pemerintahan, kalau dibilang kaya, dia sudah kaya. Tidak ada artinya mencari kekayaan di Kementerian Pertahanan karena beliau sudah kaya. Kalau dibilang dia mencari popularitas, dia sudah populer. Di 2019 perolehan suaranya hampir 50-50 dengan Pak Jokowi. Hampir seluruh rakyat Indonesia sudah kenal, bahkan separuh memilih beliau. Jadi kalau dia mencari popularitas, dia nggak perlu mencari popularitas, gitu kan? Kemudian ada yang bilang Pak Prabowo belum pernah menjadi anggota DPR RI. Pak Prabowo ketua umum partai sudah menghasilkan sekian banyak anggota DPR RI. Terakhir di 2019 saja ada 78 anggota DPR RI. Di 2014 ada 73 dan belum sebelumnya. Artinya sudah 100 sampai 200 anggota DPR RI yang dihasilkan dicetak oleh Pak Prabowo. Ada yang bilang Pak Prabowo belum pernah jadi gubernur, tetapi Pak Prabowo sudah menghasilkan 4 gubernur terbaik dalam sejarah Republik Indonesia berdiri ini. Ya kan? Bisa dibayangkan ketika di tahun 2020 kalau seandainya Pak Prabowo oposisi dengan pemerintah, bisa dibayangkan di 2020 kita kena badai apa yang namanya COVID-19, kita kena bencana global, hampir seluruh masyarakat kita di Indonesia sakit terkena namanya COVID-19. Ada batasan-batasan wilayah, pembatasan mobilisasi warga. Bahkan untuk melakukan kegiatan Idul Fitri pun tidak boleh kita namanya pulang kampung. Dan kita kompak mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Bayangkan kalau ada oposisi sekuat kita yang dipimpin oleh Pak Prabowo, mungkin bisa jadi Indonesia bisa bubar ya kan. Nah, itulah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sangat tepat sekali kalau Pak Prabowo memang masuk di dalam pemerintahan. Nah, itu 4 poin itu. Dan ini mudah-mudahan bisa dijelaskan kepada kader-kader kita di bawah.
Ya. Dua. Dan ketiga, terkait dengan tugas teman-teman ini, ya kan? Apa tugas saya, Pak? Kan yang hadir selama ini kan ada pengurus partai, ada pengurus PAC, ada pengurus DPC, pengurus saya, ada relawan caleg, ya kan? Satu, memastikan kader-kader kita yang berpotensi memilih Partai Gerindra, berpotensi memilih salah satu caleg Partai Gerindra untuk terdaftar di dalam DPT. Yang tidak punya KTP, kita urusin KTP-nya. Yang tidak punya administrasi kependudukannya, apapun itu, nanti kita bantu. Manfaatkan saya di DPRD di Komisi A untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Yang kedua, bentuk kira-kira relawan di tingkat TPS. Anda mampunya misalnya PAC satu kecamatan, bentuk satu kecamatan. Saya mampunya hanya 3 TPS, Pak, bentuk 3 TPS. Sehingga ketika nanti partai membutuhkan saksi di tingkat TPS, kita sudah siap. Sanggup ya? Ya, jadi ada 3 poin itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan di 2024 nanti kita akan mengulang sejarah menjadi partai pemenang pemilu di 2024 dan menjadikan Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Semangat ya. Sebelum mengakhiri pemaparan saya akan mencoba untuk membacakan pantun. Om Yasin ke pasar Cipanas beli kursi. Ada Ibu Siti menyanyikan lagu 2 kursi. Amit-amit. 2019 Gerindra Cianjur 11 kursi. 2024 Gerindra Cianjur 15 kursi. OKK Satria ikut acara jualan durian. Pulang ke Cilegon langsung beli korden. Kader Gerindra Cianjur memang keren-keren. 2024 Haji Prabowo jadi presiden. Gerindra, Prabowo. Takbir. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.